Maaf ya, lupa di record yang pertama. Jadi yang kedua, lanjut yang kedua aja. Jadi kan mereka punya perhitungan depresi, dan amortisasi sendiri kan. Nah, kita sebagai auditor tuh kita nge-review atau bukan nge-review sih namanya. Bisa disebut juga kita ngelakuin rekalkulasi. Jadi perhitungannya mereka, yang pertama kita cek dulu kewajarannya, sesuai nggak sih perhitungan penetapan kebijakannya mereka. Misalnya contoh, mereka punya aset kendaraan, motor atau mobil. Nah, itu tuh mereka misalnya di kebijakan perusahaan itu netapin masa manfaatnya 5 tahun. Nah, kita harus cek juga bener nggak mereka netapinnya sesuai kebijakan, kayak gitu. Nah, untuk rekalkulasi nilai kewajaran masa manfaat itu biasanya kita ngecek antara kebijakan perusahaan dengan kebijakan pajak. Sama nggak? Sebenarnya nggak apa-apa, nggak sama. Tapi nanti biasanya itu menimbulkan ketika perhitungan PPh Badan tuh menimbulkan yang namanya tuh beda temporer. Jadi itu ribet sih. Jadi harus tahu tentang PPh Badan. Baik, lanjut. Kita balik lagi ke kita ngelakuin rekalkulasi atas depresi dan amortisasi ini. Kita ngitung ulang dari list-list aset yang mereka punya. Misalnya contoh nih, ada di bagian rekalkulasi auditor, sebenarnya sudah ada di bagian ini kalian juga udah buka kan ya. Misalnya kayak gini. Misalnya contoh laptop HP EliteBook, pembeliannya tahun 2018. Nah, mereka netapin nih masa manfaatnya itu 4 tahun. Atau kalau dihitung per bulan itu 48 bulan. Dengan harga perolehan 15.500.000. Nah, kita tuh harus ngitung ulang penyusutan dari 2018 bulan April ini sampai 31 Desember 2018. Kayak gitu. Kita juga mastiin bener nggak nilai penyusutan yang tercatat di perusahaan itu sesuai sama yang kita hitung. Itu untuk prosedur rekalkulasi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah impairment of property, plant and equipment. Nah, jadi maksudnya impairment itu maksudnya impairment itu penurunan nilai ya. Penurunan nilai dari aset tetap atau dari peralatan yang dimiliki sama perusahaan. Jadi selain kita yang tadi kita mastiin antara rekonsiliasi rekapan atau sub ledger dengan general ledger, kemudian kita juga ngitung ulang atau nge-review terkait perhitungan depresiasi perusahaan. Nah, kita juga memastikan ada nggak indikasi penurunan nilai dari aset yang dimiliki sama perusahaan. Contoh misalnya kayak gini. Misal kayak gini deh nih, mereka punya aset nih iPhone 6, harga perolehannya 12 juta, penyusutannya 4 tahun. Nah, kita juga misalnya ngitung nilai wajarnya tuh, bener nggak? Misalnya di tahun 2018, misalnya nilai bukunya nih, katakanlah ya, udah turun sekitar 2 juta, jadi misalnya sisanya 10 jutaan. Nah, bener nggak di 2018 iPhone 6 ini harga pasarnya 10 juta. Nah, kita kadang harus nge-review kayak gitu. Bisa jadi misalnya ketika kita cek di harga pasar ternyata iPhone 6 nggak lagi 10 juta tapi di 2018 dia bisa aja turun jadi 8 juta, 6 juta. Nah, itu kita harus koreksi lagi. Tapi biasanya untuk prosedur impairment of property, plant and equipment ini itu nggak pernah sih ke aset-aset yang kayak HP, laptop, atau kendaraan sih. Biasanya untuk impairment ini mereka lebih ke aset-aset yang benar-benar jadi penunjang dari perusahaannya. Contoh, misalnya kayak gedung, terus kalau perusahaan-perusahaan industri
atau manufaktur itu biasanya mesin-mesin produksi, itu juga kadang harus dinilai penurunan nilainya. Bener nggak sesuai dengan penyusutan atau dia harganya bakal lebih rendah lagi dari nilai yang disusutkan. Kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk program dari audit aset tetap ini nggak terlalu banyak, karena resikonya sebenarnya kecil. Sebenarnya ya, resikonya itu nggak terlalu besar. Kenapa? Karena untuk aset tetap ini, kita tuh hanya ngincer atau kita tuh hanya mencari tujuan audit itu yang pertama tuh keberadaan dari aset itu. Bener nggak sih, aset yang dibeli sama perusahaan, yang dicatat sama perusahaan itu, beneran ada nggak sih fisiknya? Nah, ini kayaknya lupa deh dimasukin ke program ini, tapi salah satu prosedur untuk aset tetap ini juga ada namanya aset of name. Nah, aset of name itu, jadi kita ngecek fisiknya, fisik dari aset tetapnya. Nah, itu kita nggak ngecek semua, misal kalau aset perusahaan itu banyak, kita nggak ngecek semuanya, tapi kita ngelakuin sampling, atau kita milih aset mana yang resikonya atau nilainya lebih besar. Misalnya kalau suatu perusahaan itu banyak melakukan pembelian aset di tahun kita ngaudit, misalnya PT Indonesia kita ngaudit di 2018. Berarti misalnya di 2018 itu PT Indonesia juga banyak nih beli aset. Nah, itu kita samplingnya dari di pembelian 2018 aja. Tapi kalau misalnya 2018 dia nggak banyak beli. Nah, itu kita samplingnya juga sama pembelian-pembelian di tahun sebelumnya untuk ngecek ada nggak sih aset itu gitu, masih ada nggak, atau misalnya sebenarnya asetnya udah kejual atau udah rusak tapi masih dicatat sebagai aset tetap. Nah, kayak contohnya tuh kayak kemarin ketika aku ditugasin di Bangka Belitung itu, jadi dia tuh nggak ada pembelian di tahun berjalan, di tahun 2020. Tapi akhirnya kan kita sampling semua asetnya kan, karena itu tahun pertama audit dan asetnya juga nggak terlalu banyak. Ada sekitar 60-an barang lah. Nah, ketika kita cek, nah itu ternyata masih udah banyak barang yang rusak, pembelian-pembelian di tahun 2016, tahun 2017 tuh yang udah sebenarnya barangnya udah rusak dari tahun 2016 atau 2017. Jadi misal kayak baru beli udah rusak. Gitu. Nah, tapi masih dicatat sebagai aset nih di 2020-nya. Nah, itu kan nggak tepat ya, karena barangnya udah nggak dipakai, masa manfaat udah nggak bisa dimanfaatkan lagi sama perusahaan, tapi dicatat sebagai aset. Itu kan nggak boleh, karena itu nggak sesuai sama standar akuntansi nomor 16 tentang aset tetap. Nah, itu jadi harus dikoreksi, kayak gitu. Cuma emang cara kita tahu barang itu rusak atau enggak ya karena kita harus melihat fisik dari aset tersebut. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Dari teman-teman ada yang mau nanya nggak? Kak, aku mau nanya, Kak. Oke. Berarti kalau misalkan nentuin sampel, kalau misalkan mau ngecek aset persediaan tuh gimana ya, Kak? Apa dari yang paling besar dulu atau gimana, Kak? Maksudnya gimana? Maaf, ulangin. Maksudnya kayak kalau misalnya kita mau ngambil sampel, kita mau ngecek nih fisiknya persediaan tetap perusahaan gitu. Terus kita ngeceknya dari yang paling apa dulu, Kak? Apa yang paling mahal dulu atau yang wujudnya paling ada dulu kelihatan yang gede kayak gini gitu? Tadi kamu nyebutnya persediaan, maksudnya aset tetap ya, bukan Iya, kalau tetap. persediaan tuh Salah, Kak. barang untuk dijual atau dikonsumsi. Oke. Kalau misalnya kita nge-sampling, sebenarnya sampling tuh ada perhitungannya. Kayaknya waktu pertemuan awal tuh ada ininya deh. Di Atlas tuh kayaknya ada perhitungannya deh. Cuma aku lupa, mungkin nanti bisa dijelasin ketika kita review, misalnya sebelum UAS. Nah, jadi kadang kalau dari aku praktek sendiri tuh seringnya tuh kita milih aset-aset yang nilainya gede. Nilainya gede atau misalnya nggak cuma itu. Kadang kita nilai juga dari movement dari asetnya. Contoh, misalnya laptop. Nah, laptop itu kan yang movementnya paling tinggi karena
Satu, biasanya di perusahaan itu dia ada pembelian laptop itu digunain sama karyawan. Nah, risikonya tuh gede. Bisa jadi dipakai perusahaan tapi pengawasan atas aset tersebut kurang. Jadi dikasih aja sama karyawan. Terus misalnya nggak ada pengendaliannya, nggak ada surat serah terima, terus aset yang nggak diperhatiin. Jadi kalau misalnya ternyata rusak atau apa, nggak tahu perusahaan. Nah itu kadang kita ngecek dari movement-nya. Atau kalau dari nilainya tuh, itu bisa juga dari nilainya, tapi kadang nggak semuanya dari nilai asetnya sih. Tapi biasanya untuk aset tetap itu diutamain itu karena yang resikonya besar itu adalah aset-aset yang pembelian-pembelian di tahun berjalan. Kayak gitu. Tahun berjalan, nilainya besar, nah itu tetap kita harus lebih dahuluin daripada aset-aset yang pembelian-pembelian tahun sebelumnya. Cuma gitu, jadinya kita nggak punya keyakinan aset-aset yang tahun sebelumnya ini sebenarnya masih ada atau enggak. Nah, itu kita nggak punya keyakinan dari situ kadang. Kelemahannya di situ. Nah, tapi karena audit itu juga waktunya singkat ya, nggak banyak, jadi ya sesuai judgement kita lah, kita percaya bahwa aset-aset yang dibeli di tahun sebelumnya ini emang masih ada, kayak gitu. Oke Kak, makasih ya Kak. Yo, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya dari teman-teman yang lain? Saya ingin bertanya Kak, izin Oke, bertanya. boleh Dam. Misalkan gini Kak, di sebuah kampus gitu kan, dia membangun sebuah gedung lah. Nah, di kampus itu kan membangun sebuah gedung kan adalah salah satu proyek yang yang lumayan besar kan ya. Dan itu pasti ada mainan di situ, ada mainnya. Nah, itu caranya supaya tahu gimana tuh Kak? Berat ya pertanyaannya ya. Oke. Kalau ada permainan-permainan ya. Jadi kalau misalnya ada permainan gitu, itu kan sebenarnya nggak di luar lingkup audit kita sih. Ya kalau bisa dapat buktinya, kalau misalnya ada buktinya ya bisa kita mengatakan, oh ini ada kecurangan nih. Nah tapi kan kita nggak bisa ngomong gitu kalau belum ada buktinya kan. Nah waktu itu kalau nggak salah, ya aku pernah punya pengalaman di Mataram kampus. Jadi dia ada pembangunan gedung. Nah, ya kalau misalnya kita nge-audit aset tetapnya itu gedung, pembangunan gedung ya misalnya, bukan gedung yang udah jadi, tapi pembangunan gedung, yang kita cek tuh bukan fisik gedungnya. Fisik gedungnya udah pasti ada. Yang kita cek itu adalah lebih ke rincian material-material yang ada di gedungnya. Nah itu biasanya lebih susah, lebih tricky. Biasanya itu harus ada orang yang ahli di bidang arsitek atau insinyur lah pokoknya, di bidang teknik. Atau apa sih disebutnya itu, teknik sipil ya. Nah itu biasanya harus ada orang yang ahli di situ. Jadi kalau untuk aset tetap gedung, biasanya kita mintanya tuh bukan list aset, tapi kita mintanya tuh namanya bill of quantity. Jadi bill of quantity itu dia tabel, tapi terdiri dari material-material bukan yang digunakan, tapi yang ada di dalam bangunan itu. Contohnya kayak misalnya di tiap lantainya pakai berapa keramik. Terus misalnya untuk bikin tiang, semennya pakai berapa kantong. Misalnya terus juga batanya pakai berapa, terus ketebalan temboknya segala macam. Nah itu kalau yang benar-benar detail kayak gitu sih untuk audit kita tuh biasanya enggak ya. Biasanya untuk yang benar-benar detail itu adalah BPK yang ngelakuin kayak gitu. Nah, misalnya kalau untuk aset tetap sih selama dia nilainya wajar, misalnya kita ngeliatnya dari kewajaran aja, misalnya bangunannya gede nih, terus harganya emang besar juga gitu, bangunannya bagus, besar, terus harganya gede juga ya,
itu masih wajar. Tapi biasanya akan beresiko kalau misalnya bangunan nggak gede-gede dan nggak bagus-bagus amat, tapi harganya mahal ya. Nah itu baru kita harus ngecek dokumen-dokumen yang lebih dalam lagi, kayak gitu. Terus kalau untuk tahu ada kecurangan-kecurangan gitu sih, biasanya kita akan ada inquiry dengan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan pembangunan itu. Biasanya sih kalau untuk perusahaan-perusahaan swasta, permainan-permainan kayak gitu sih nggak ada justru. Karena kan biasanya ngapain dia korupsi bangunannya sendiri gitu. Kan enggak lah, nggak mungkin. Maksudnya nggak jarang terjadi lah ibaratnya. Iya, Karena kan biasanya ya, di kampus ya. karena swasta kan lebih strict lah soal, lebih takut dia, bawahan itu pasti takut lah sama bosnya. Tapi kalau di ya pemerintahan, nah itu tuh yang banyak di situ. Biasanya akan bermain di situ dari tahap pemilihan tender. Jadi kalau perusahaan nggak ada tender, bangun aja, mau pakai kuli Jawa kayak mau pakai kuli kampung situ kayak tetap bisa. Tapi kalau misalnya pemerintahan, nah dia tuh kalau mau ngebangun gedung ya dia kalau nilai bangunannya di atas 200 juta itu dia harus tender. Dia harus ngadain tender, terus dia harus milih perusahaan mana yang akan menang. Nah, biasanya dia akan banyak permainannya di situ. Ada entah informasi tendernya bocor lah, entah nanti pas pembangunan nggak sesuai, misalnya dia bilang, ini di rinciannya harga semennya 10.000, tapi sebenarnya harga semennya 5.000. Gitu. Jadi akan ada banyak markup yang terjadi sih kalau di perusahaan, di pemerintahan. Kayak gitu, Dan. Ya itu agak sulit sih. Karena waktu itu kalau pengalaman aku waktu di Mataram itu, kebetulan dia sudah diperiksa sama BPK. Jadi BPK tuh udah ngeluarin hasil pemeriksaannya. Yang dimana waktu itu sempat ada, jadi ketika diperiksa fisiknya banyak nggak sesuai kan sama bill of quantity-nya. Misal kayak ubinnya harusnya lantai 1 yang dipakai keramiknya 50, tapi fisiknya ternyata cuma dipakai 40. Nah itu dihitung tuh selisihnya sama BPK. Nah selisih-selisih dari kekurangan-kekurangan itu nanti dikumpulin sama dia. Nah itu nanti perusahaan kontraktornya yang udah dibayar sama pemerintahan itu, dia harus balikin uangnya. Waktu itu kalau nggak salah kasusnya tuh dia balikin sampai berapa, 4 miliar kalau nggak salah, 4 atau 5 miliar gitu. Jadi dia harus balikin dan harus mau. Kalau nggak mau nanti akan ada pemeriksaan khusus. Mungkin deliknya nanti udah ke pidana. Ada ibaratnya ada semacam pelanggaran lah. Kayak gitu. Dan ada lagi, Dam? Oke Kak, cukup. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya sama teman-teman? Nggak ada ya. Baik, kita lanjut aja. Ada yang mau volunteer nggak buat ngerjain KKP aset tetap? Dari teman-teman. Ada yang mau volunteer atau mau aku tunjuk? Ada mau ini nggak? Mau volunteer nggak, Dam? Boleh Kak? Udah, coba di share screen ya. Jadi ini dulu Kak, supaya bisa share screen.
Oh iya, bentar. Bentar. Stop share. Oke, coba. Udah terlihat Kak? Oke, udah. Pertama dari lead sheet dulu deh. Nah, untuk angka-angka dari yang ada di lead sheet ini, seperti sama kayak KKP sebelumnya, itu kita masukin angka dari worksheet yang kalian pernah kerjain. Dibuka juga nggak, Dam, worksheet-nya? Sebentar Kak. Yuk. Sebagai yang ini ya Kak. Iya, pakai saldo yang unaudited. Di linkinnya. Caranya di mana? Di link aja. Boleh di link, boleh di fotokopi, di copy paste. Kayaknya bukan di situ deh, Dam, kolomnya. Mana Kak? Itu kolom WPRF di kolom situ, ya benar. Yang lain juga dipraktikin ya. Udah Kak. Udah ya. Nah, ini kayaknya nggak nge-link deh di audited 2018-nya. Dibikin aja rumusnya, Dam. Yang sejajar sama 500 juta. Tahu kan kayak gimana? Sama dengan unaudited tambah aset tetap di debit kan? Iya, benar. Kurang kredit. Ya. Itu begitu juga ke yang lain. Udah? Oke, lanjut ke tadi udah keisi semua lead sheet-nya ya. Nanti lanjut ke yang Kalau K1. yang persenan ini gimana Kak? Oh, yang persenan ini ya. Itu nggak apa-apa karena persenan ini kan kita buat dapet persentase kenaikan dari antara tahun berjalan sama tahun sebelumnya. Cuma kan waktu itu kalau nggak salah tahun sebelumnya kan nggak ada laporan keuangan, jadi diemin aja. Oke. Terus ke computer and software. Oh ya, ini harus ada hasil rekalkulasi dari audit ya. Ke bagian yang rekalkulasi auditor deh, Dap. Nah, ini agak tricky nih. Ke atas deh, Dap. Ke yang pertama dulu tuh. Ya, computer and software dulu. Tabelnya nggak familiar ya.
tabelnya nggak familiar. Biasanya aku nggak bikin tabelnya nggak kayak gini. Kayaknya ini dari tahun lalu deh. Bagian tanggal pemakaiannya ditutup, di hide aja. Coba. Nah, dicoba dulu untuk yang akunnya sedikit dulu deh asetnya. Ini asetnya banyak kayaknya deh. Komputer dan software banyak ya. Ke yang bawah deh, Dam. Ke furniture and fixture. Ke office equipment dah, sedikitan itu. Nah, ya. Di office equipment. Nah, itu masukin harga perolehannya dari tabel yang di office equipment. Tapi ini kan di breakdown ada 3 kan? Ya, di K2 yang office equipment setahu aku ada listnya terus ada Oh nilainya. iya. Coba deh. Ini aku linkin ya. Ya, boleh. Coba tuh. Ya, benar 52. Terus masa manfaatnya 4 tahun ya. Nggak salah. Coba cek di K2 office equipment yang 4 tahun. Buat lagi tabel di sampingnya masa manfaat yang tahun itu masa manfaat terus bulan. Di copy aja. Ada di insert nggak apa-apa. Ya. Namanya masa manfaat dalam kurung bulan. Terus itu kan ada penggunaan asetnya. Ini 48 ya Kak? Ya, benar 48. Itu penggunaan asetnya ditambahin lagi tabelnya penggunaan aset 2016. Oke, lanjut. Nah, di kolom penggunaan aset ini, sebentar ya. Oh ya, di kolom penggunaan aset ini kita masukin berapa bulan yang terpakai selama tahun tersebut. Nah, contoh nih fingerprint ya. Aset pertama itu 18 unit fingerprint A200, bla bla bla. Di situ dibeli tanggal 28 Mei 2016. Nah, berarti kita ngitungnya penggunaan asetnya dari tahun yang 2016. Nah, di 2016 dia berapa bulan terpakai? Ada yang bisa jawab nggak? Dari tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan Desember 2016 itu berapa bulan yang terpakai? Ada yang bisa jawab? 7, Kak. 7. Berarti Mei-nya nggak dihitung ya? Mei-nya dihitung nggak? Itu kan akhir Mei, Kak. Berarti Mei-nya nggak dihitung ya? Oke. Kadang gini sih kalau ini untuk ini aja ya, untuk pengetahuan aja. Kadang tuh di perusahaan dia ada netapin kebijakan misalnya pembelian sebelum tanggal 15 itu diakui di bulan itu. Setelah tanggal 15 diakui di bulan selanjutnya. Tapi sepengetahuan aku ya kalau misal aku salah ini aja dikoreksi aja. Setahu aku kalau pajak itu berapapun tanggalnya di bulan itu dihitung. Kalau nggak salah ya. Ada yang udah tahu belum? Misal kalau aku salah nggak apa-apa koreksi.
Iya Kak, kalau di pajak itu nggak ngeliat tanggal 1 atau tanggal 31-nya, jadi langsung diakui pada bulan itu. Nah, oke, terima kasih Sekar. Ya, jadi kalau misalnya di pajak tuh kayak gitu. Nah, kadang tuh kalau audit tuh kita ngelihatnya ke konsistensinya. Jadi si klien ini konsisten nggak sih? Dia nyatetnya itu benar sesuai kebijakan atau enggak. Kadang kalau misalnya dia tahun-tahun sebelumnya nih misalnya ya dia sesuai pajak, tapi di tahun-tahun selanjutnya pokoknya di tahun berjalan tahu-tahu dia berubah kebijakan nih, tapi nggak konsisten. Ada yang dibeli akhir bulan tapi diakui di bulan itu, ada yang enggak. Nah, itu kita merujuk ke konsistensi di bulan selanjutnya. Di bulan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, maaf. Atau kita ambil jalan tengahnya, ya udah sesuaiin aja sama pajak, biar nggak ada koreksi pajak. Kayak gitu. Jadi kita sekarang nih asumsinya kita pakai pajak aja. Jadi untuk penggunaan asetnya berarti 8 bulan ya, terhitung dari Mei. Tapi tadi makasih Dina udah mau jawab. Kak. Tadi jawab Dina apa Sekar sih? Kak. Yang jawab bulan. Kak. Yang jawab bulan. Kalau nggak salah Dina deh aku lihat. Atau kamu? Ya udah, nggak apa-apa. Don't mind it. Oke. Lanjut, berarti penggunaan aset di 2016. Berarti 8 bulan. Berarti ini bulan ya, dalam kurung bulan ya gitu ya? Iya, dalam kurung bulan. Ketik bulannya typo, Adam. Nah, selanjutnya berarti 8 juga. Nah, kalau Oktober, berapa bulan tuh? 3. Benar. Bentar. Tapi kan yang iPhone 6 itu kan dia belinya nggak di 2016. Oh iya. Berarti dia di kolom yang 2017. Jadi di 2016 dikosongin. Oke. Terus ke kolom penyusutan per tahun sama penyusutan per bulannya. Di kolom itu kita masukin harga perolehan dibagi 4. Di sininya Kak. Ya, dirumusin. Harga perolehan dibagi sama masa manfaat per tahun. Karena itu kan ini di 2018-nya. Enggak, di kolom penyusutan per tahun. Oke. Lanjut aja, tinggal di copy ke bawah. Dia akan auto kok. Lanjut di penyusutan per bulannya berarti harga perolehan dikurang sama masa manfaat yang bulannya. Dikurang dari dibagi. Nah, kemudian kita ke kolom yang penyusutan. Nah, itu kolom penyusutan 2018 ditambah penyusutan 2017 sama penyusutan 2016. Enggak ditambah tabelnya. Oh. Ya. Nah, di start dari penyusutan 2016 dulu. Nah, itu penyusutan per bulan dikali sama
penggunaan aset 2016 yang per bulannya. Ya, itu dikali sama penggunaan aset. Ya. Oke. Copy, tapi nggak sampai bawah. Karena kan dia yang iPhone nggak 2007, dia dibelinya di 2017. Lanjut. Yang iPhone berarti ya dikali 3, dikali ya penggunaan aset 2017. Oke, nah di aset fingerprint sama yang setting office equipment itu kan dia di 2017 kan masih outstanding ya. Nah, berarti penggunaan asetnya di 2017 berapa bulan? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, itu ya udah berarti dia itu yang enggak sesuai ya apa? Pokoknya yang harus dihitung bulan itu kalau misalnya dia pembelian di tahun itu. Kalau misalnya di tahun-tahun setelahnya selama belum mendekati apa ibaratnya akhir masa manfaat itu dihitungnya langsung 12 saja. Contoh kan misalnya ini dia beli 2016. Nah, kalau dihitung-hitung 4 tahun berarti kan dia akan berakhir di bulan Mei juga Mei, mungkin bukan Mei ya, mungkin April ya, April 2020. Nah, itu di 2017, 18, 19 ya berarti hitungnya 12 bulan. Ya udah berarti 17 tinggal dimasukin lagi angka 12 bulan. Di penggunaan asetnya. Di mana? Penggunaan aset 2017. Untuk aset yang fingerprint berarti dimasukin 12 bulan. Karena kan dia di 2017 pasti terpakainya full kan, 2012. 2012. Maksudnya 12 bulan. 2018 sih juga masukin 12 juga. Nah, berarti yang iPhone juga di 2018 dia terpakainya langsung 12 bulan. Di sini paham kan ya logikanya? Ada yang mau ditanya nggak? Dari penggunaan aset. Nggak ada yang mau ditanya ya? Ya udah lanjut dong. Tadi kan udah ngitung tuh untuk penyusutan yang 2016 sama untuk yang iPhone juga di 2017. Nah, berarti yang di 2017 untuk aset pembelian 2016 itu tinggal dikali penggunaan aset 2017 dikali sama penyusutan per bulan. Ya, tinggal kayak gitu di copy. Tinggal di copy ke bawah. Nah, untuk akumulasi penyusutannya, itu DAM yang 2017-nya dipindahin ke yang sebelumnya, sebelum 2018. Yang 2017-nya, akumulasi penyusutan 2017, dipindahin posisinya, biar nggak rancu. Jadi kayak ngurut gitu. Oh, iya, iya. Kak, boleh ulang rumus yang penyusutan 2016 nggak, Kak? Boleh, boleh. Coba, Dam. Dia ngelink sama penggunaan aset 2016. Penyusutan per bulan dikali sama penggunaan aset di tahun 2016. Itu untuk penyusutan 2016. Penyusutan 2017 nanti juga seterusnya kayak gitu. Untuk angkanya kita pakai penyusutan yang per bulannya. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Kalau yang 2017-nya gimana, Kak? Soalnya Kak tadi ketinggalan soalnya. Oh, 2017 itu jadi penggunaan asetnya kan di tahun selanjutnya itu pasti full kan. Setahun. Karena kan dia masa manfaatnya masih 4 tahun dari 2016 terhitung 2016. Jadi di 2017 dia terpakainya langsung setahun. Jadi langsung di input aja 12
Habis itu dikali sama penyusutan per bulan untuk penyusutan di 2017. Kecuali jika ada aset yang dibeli 2017, itu dia harus dihitung dulu dia dibelinya kapan, kemudian dihitung bulan terpakainya dari bulan pembelian sampai ke akhir periode. Berarti kalau 2018-nya juga sama ya, Kak? Iya, sama. Dikali 12 juga, Kak? Iya, karena kan dia ini terhitung masih punya masa manfaat kan, karena dia masa manfaatnya kan sampai 4 tahun. Terhitung dari tanggal pembeliannya. Kayak gitu. Makasih Itu ya, Kak. logikanya kayak gitu. Oke, sama-sama. Untuk akumulasi penyusutan itu ditambahin lagi Dam. Kolom untuk yang akumulasi penyusutan 2016. Nah, itu berarti untuk aset yang untuk akumulasi penyusutan 2016 itu caranya ya sama dengan penyusutan 2016. Dah, karena kan dia nggak ada tahun-tahun sebelumnya nggak ada kan. Jadi udah langsung sama dengan 2016, sama dengan penyusutan 2016. Enter. Itu sama kayak untuk aset yang selanjutnya tuh, setting office. Ya. Kemudian di tahun selanjutnya 2017 masukin rumusnya itu penyusutan 2016 ditambah penyusutan 2017. Ini kan dia akumulasi, jadi beban penyusutan di tahun sebelumnya itu ditambah beban penyusutan di tahun berjalan. Kayak gitu. Di copy aja Dam. Sampai bawah juga nggak apa-apa Dam. Soalnya kan di yang pembelian 2017 nggak ada nilai penyusutan di 2016-nya. Jadi pasti nilainya tetap sesuai. Oke, berarti di akumulasi penyusutan 2018 itu dia tinggal nambah dari 2016, 17, terus 18. Gitu. Enggak gitu Dam. Maksudnya dari beban penyusutan 2016, 17, terus ke 18. Di copy aja. Nah, kemudian kita hitung book value dari asetnya di tahun 2018. Nah, cara ngitungnya tuh book value gimana? Ini urutannya gimana, Kak? Itu 2017 dihapus aja. Oh, ini dihapus saja. Ya, di hide aja, di hide, yang dihapus. Biar bisa di unhide. Oke. Cara ngitung book value kayak gimana? Kurang. Apa kurang apa? Ini kurang harga perolehan. Harga perolehan kurang? Kurang akumulasi 2018. Oke. Coba dihitung. Bener Adam. Harga perolehan dikurang sama akumulasi penyusutan tahun 2018 untuk nilai buku di tahun 2018. Oke. Nah, habis itu coba kamu ke kolom yang ke sheet yang office equipment. Ini udah ya, maksudnya rekalkulasi udah selesai. Nah, di situ kan ada kolom rekalkulasi auditor. Nah, di kolom saldo awal tahun itu, tunggu sebentar, saldo awal tahun. Saldo awal tahun. Ini apa saldo awal tahun ya? Oh, saldo awal tahun tuh harus dimasukin nilai buku di tahun sebelumnya. Oke, berarti balik lagi ke sheet rekalkulasi auditor. Berarti tetap bikin tadi yang book value 2017-nya di unhide, enggak, di bloknya S sama U. Ya, unhide. Nah, itu dipindahin aja di kolom T-nya itu yang book value 2017.
di ini aja, di enggak kayak gitu, Dam. Dari kolom T di blok semuanya, CTRL-X atau di cut, enggak di kolom T, di T semuanya. Oh, di sini. Ya. CTRL-X. Di cut, terus di bagian yang S, klik kanan. Terus? Klik kanan, insert cut cell. Oh, I see. Bisa kayak gitu, Dam. Terus Oke, berarti kalau untuk book value 2017 gimana? di harga perolehan Kurang? akumulasi 2017. Nah, ya. Bener, Dam. Tinggal di copy. Oke. Nah, ke sheet office equipment. Saldo awal tahun tuh kita masukin book value 2017. Link aja. Ya, bisa di copy. Untungnya ngurut. Oke. Tahun berjalan itu maksudnya penyusutan di tahun 2018. Berarti masukinnya ngelingnya ke angka penyusutan 2018. Bukan akumulasi. Sini. Bukan. Ke mana? Penyusutan. Maksudnya tahun berjalan itu penyusutannya. Beban penyusutan maksudnya. Bukan akumulasi. Berarti yang 35 ya? Bukan. Maksudnya tahun berjalan tuh beban penyusutan di tahun berjalan. Kita kan ngaudit 2018, berarti beban penyusutan di 2018. Sorry. Yang 13. Iya. Ya, copy. Nah, itu nilai bukunya dia langsung merumuskan ya. Ya. Enggak, nilai bukunya di sheet office equipment merumuskan ya. Enggak usah ke situ, itu sudah sesuai sama hitungan kita. Nah, di situ kan udah ada penyusutan 2018 dari klien kan. Ya kan? Nah, dia itu ada selisih, coba lihat deh di kesampingnya deh. Scroll. Nah, dia ada different nih. Different 1 juta, different 473.750 sama ada selisih kurang. Berarti selisih kurang ya. Jadi selisih lebih. Jadi klien nyatatnya kelebihan daripada perhitungan auditor. Nah, ini kita harus tahu kenapa. Kira-kira kenapa, Dam? Kenapa ya? Di bulannya kali, Kak? Enggak, bukan di bulan. Benar-benar. Berarti bisa jadi di perhitungannya klien, jangan-jangan itu tadi seperti yang Sekar bilang, dia nggak sesuai pajak. Berarti dia beli di akhir bulan Mei, tapi dihitung penyusutannya di bulan selanjutnya. Nah, coba kita rekalkulasi auditornya, dimasukin lagi. Kita cuma tinggal ngubah bulannya berarti. Nah, berarti untuk masa penggunaan aset di 2016, itu jadinya berarti bukan 8. Berarti 7 ya. 7. Itu ganti jadi 7. Nah, berarti untuk yang iPhone-nya jadinya 2. Berarti kan dia dihitungnya berarti nggak Mei, tapi Juni. Kalau dihitung dari Juni, Juli. Ya benar, berarti 7 bulan. Berarti 2 bulan benar. Nah, coba dimasukin. Itu kan angkanya udah berubah sendiri karena udah ngerumuskan. Coba ke sheet yang office equipment lagi. Nah, setelah diubah tadi kan kamu ngubah bulannya kan.
Setelah diubah bulannya, ngikutin perhitungan atau kebijakannya klien, nggak ada selisih. Karena nggak ada selisih berarti udah kan nggak ada koreksi. Nah, berarti ini kita tinggal tanya, misalnya kalau kasusnya kayak gini, kasusnya perhitungannya mereka nggak sesuai sama pajak. Itu nggak apa-apa, nggak harus dikoreksi. Karena itu masih, kalau mungkin secara pajak nggak sama, tapi secara akuntansi dia nggak melanggar apa-apa. Jadi nggak perlu ada koreksian. Paling kalau untuk kasus kayak gini tuh kita kasih rekomendasi aja ke klien. Kayak gitu. Karena misalnya tapi karena PT Indonesia ini seperti yang di awal dibilang dia pakai kebijakan PSAK etap atau PSAK yang sederhana, nah itu dia nggak apa-apa, dia nggak sesuai sama pajak karena nggak akan efek juga ke pelaporan PPH pajak perusahaannya, pajak badan tiap tahunnya. Tapi kalau dia pakai pakai PSAK umum, dia itu harus nanti kan akan ada selisih perhitungan pajak dengan perhitungan versi perusahaan. Nah, selisihnya ini namanya disebut itu kalau di perhitungan PPH badan tuh, nanti kamu akan belajar deh kayaknya. Itu namanya beda temporer. Nah, jadi beda temporer ini kalau menggunakan PSAK umum, beda temporernya ini akan menjadi yang namanya aset pajak tangguhan. Kayak gitu. Nah, itu agak ngejelimet. Aku sendiri belum terlalu paham soal pajak tangguhan, atau kalau di PSAK tuh lupa lagi PSAK berapa. PSAK 46 apa? Lupa. Udah, berarti untuk prosedur KKPN, untuk prosedur rekalkulasi auditor itu udah selesai ya. Berarti coba ke FA schedule. Oh ya, FA schedule nih biasanya ini perhitungannya klien. Jadi kita minta perhitungan penyusutan aset tetap versi klien. Nah, ini biasanya detail. Dia per bulan tuh ada perhitungannya. Ini biasanya ngeliat ini pusing sih. Dan aku biasanya rekalkulasinya ngikutin ini. Biasanya. Jadi per bulannya aku rinciin panjang sampai samping. Karena menurut aku biasanya ini paling gampang tapi paling malesin karena panjang banget. Kita harus ngitung dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kalau kayak gini tuh di perusahaan-perusahaan nih, kamu junior-junior nih biasanya yang disuruh ngelakuin ini. Jadi kan kliennya banyak tuh, biasanya kamu satu tim kliennya bisa 20, 30, tapi kamu megang ini doang. 30 klien kamu hitung semuanya. Gitu. 30 klien kamu coaching semuanya, kayak gitu. Kalau kayak aku di kantor yang small-nya, size-nya kecil kayak gini, ya satu perusahaan, satu siklus akuntansi bisa dipegang. Dari kas sampai beban lainnya itu harus bisa semuanya. Oke, berarti coba deh ke FA movement deh. FA movement ini biasanya nih untuk ngecek biasanya angkanya berdasarkan GL. Contohnya misalnya di situ tuh furniture and fixture atau jangan office equipment misalnya. Nah, di saldo awalnya kan di 31 Desember 2017 atau 1 Januari 2018 saldo awalnya 89 juta. Nah, selama di periode 2018 dia ada penambahan nggak, ada pembelian aset nggak, atau ada penilaian kembali terus nilai asetnya nambah. Itu bisa dimasukin ke bagian addition. Kemudian di bagian deduction itu maksudnya dia ada penjualan aset nggak, atau ada penghapusan aset karena rusak, hilang dan sebagainya nggak, kayak gitu. Atau misalnya ada penilaian kembali atas nilai aset terus nilainya lebih
dari yang dicatat, lebih nilainya kurang dari yang dicatat, nah itu masuknya ke deduction. Nah, kolom reclass ini biasanya maksudnya tuh kadang bukan kadang sih, kadang banyak perusahaan yang entah nggak konsisten atau apa, dia beli aset tapi dicatatnya jadi beban. Nah itu nanti dia masuknya ke reclass, bisa jadi, atau enggak kadang ada dia beli aset, beli suatu barang tapi dijadiin aset, padahal sebenarnya nggak bisa dijadiin aset. Nah itu nanti di bagian reclassnya jadi pengurang atau jadi penambah. Kalau misalnya dia dari beban ke aset, kalau misalnya dari aset ke beban dia jadinya ngurang. Ini untuk FA movement itu biasanya nanti untuk penyajian di catatan atas laporan keuangannya. Jadi kalau di laporan audit, itu di laporan keuangan klien, di bagian catatan atas laporan keuangan, untuk akun aset tetap, itu biasanya penampilannya kayak gini. Jadi saldo awal, kemudian ditambah penambahan, dikurang pengurangan. Untuk bagian reclassnya ini biasanya nanti dia akan menyesuaikan masuk ke addition atau masuk ke deduction, terus saldo akhir 2018. Kayak gitu. Jadi kalau di laporan keuangan itu yang disajiin untuk aset tetap itu adalah perhitungannya. Kemudian misalnya kalau ada penambahan nanti dirinciin dia beli apa aja gitu. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Lanjut ya. Coba ke sheet vouching deh. Oke, kalau di sheet vouching ini biasanya kan tadi aset itu sebenarnya kita nggak cuma, tadi kan yang pertama tuh di program tuh kita ada ngebandingin atau ngerekonsiliasi antara rekapan dengan general ledger, kemudian kita ngitung kembali penyusutannya, terus kita menilai nilai kewajaran atau ada nggak penurunan nilai dari asetnya, kita ngecek fisik, nah kita juga ngecek dokumen pembelian asetnya. Nah biasanya kalau untuk vouching ini kita ngeceknya untuk pembelian-pembelian di tahun berjalannya aja. Misalnya di 2018 dia ada pembelian aset. Nah itu kita harus meriksa dokumen pembeliannya. Nah nanti kita masukin pekerjaan untuk vouching ini di sheet vouching ini. Misalnya kalau kita tahu dia ada penambahan itu biasanya kan dari GL. Kan di GL itu biasanya ada mutasi. Kalau misalnya aset berarti ada penambahan di bagian debit. Nah itu nanti kita minta samplingnya dari transaksi-transaksi yang ada di GL. Kemudian nanti kita masukin nih di sini. Misalnya contoh di bagian kolom, misalnya di bagian dari kolom debt sampai enggak tetap di situ dong. Di bagian kolom debt, nomor voucher, description sampai amount ini biasanya isinya itu adalah isi dari GL-nya klien. Tapi di bagian selanjutnya dari start dari vouch to dokumen, debt, number, amount, authorized itu kita meriksa dokumen fisiknya. Dokumen fisik atau dokumen scan dari pembelian aset tersebut. Misalnya kalau untuk dokumen, nah di pembelian asetnya dia ngelampirin apa? Ngelampirin invoice dari vendornya kah? Atau ntar dia ngelampirin faktur pajak, dia ngelampirin purchase order, terus tanggalnya berapa, kita masukin sesuai dari dokumen itu. Terus kemudian nomor dari dokumen itu berapa, kita input, jumlahnya juga kita input berapa, sesuai dengan yang tertera di dokumennya. Habis itu authorize. Authorize ini maksudnya adalah orang yang bertanggung jawab atas pembelian itu siapa. Diawasi nggak, kayak gitu. Untuk vouching ini sebenarnya kita untuk menilai pengendalian dari pembelian asetnya. Terus, nah maksudnya itu perusahaan ini kalau beli aset, pengawasannya bagus nggak sih, pengendaliannya bagus nggak sih? Kadang bisa aja terjadi pembelian aset tapi atasannya nggak tahu gitu. Misalnya cuma diketahui sama tingkatnya sampai tingkat manajer misalnya. Untuk bagian CEO-nya nggak pernah otorisasi, nggak pernah tahu ada pembelian aset misalnya. Nah, itu kan berarti pengendaliannya jelek. Itu pokoknya untuk prosedur vouching ini itu sebenarnya untuk lebih ke penilaian terkait pengendalian internalnya sih. Gitu.
Kalau aset tetap tuh karena resikonya tuh nggak tinggi-tinggi banget. Nggak banyak permainan. Kecuali untuk biasanya sih asetnya tuh untuk aset-aset yang bangunan, aset tanah, atau misalnya asetnya tuh aset atau disebutnya tuh properti investasi. Jadi properti investasi itu maksudnya dia beli aset tapi asetnya itu untuk dia perjualbelikan kembali gitu. Itu namanya properti investasi dan itu biasanya resikonya lebih tinggi. Tapi kalau aset-aset yang digunain sama perusahaan biasanya resikonya lebih rendah. Kayak gitu. Biasanya kalau aset-aset akun-akun aset sih biasanya dipegang sama mungkin senior audit tahap awal atau junior audit lah. Udah mau ke senior audit. Aku nggak tahu sih hierarki jabatan di KP-KP besar gimana. Karena kan kalau aku di sini nggak terlalu jelas jabatannya apa. Junior audit tapi megang semuanya juga. Oke, berarti selesai untuk KKP aset tetap ini. Pokoknya untuk pertemuan hari ini udah sampai situ. Ada yang mau ditanya nggak dari teman-teman? Kak, sebenarnya aku masih bingung di bagian rekalkulasi, Kak. Di bagian mananya? Nggak apa-apa, tanya aja Tadi diulang lagi nggak apa-apa. udah nyobain masukin. Kayak jadi nggak balance gitu, aku nggak tahu deh salahnya di mana. Yang bagian akumulasi penyusutan, Kak. Di sheet mana? Yang rekalkulasi, Dam. Di yang mana, Bro? Yang penyusutan 2016, Dam. Ini gimana, Dam, rumusnya? Oh, nggak, ding, udah sama, Dam. Yang itu udah sama, Dam. Yang penyusutan 2016. Pasti penggunaan aset yang berubah ya. Aku bingung nih, Kak, nggak samanya di mana ya? Penggunaan aset 2016 ya 7 bulan bukan? Iya, Kak. 7 juga. Kayaknya aku ada salah masukinnya rumusnya deh, Kak. Soalnya ini yang bedanya di 2016. Susunannya sih, Kak, kayaknya salah. Apanya? Susunan tahunnya gitu loh, Kak. Akunya salah. Coba share screen yang kamu deh, bisa nggak? Kamu pakai HP ya? Nggak bisa aku pakai HP, Kak, soalnya. Aku lihat Oke, yang Adam aja ya, nggak apa-apa. Oke. Oh iya, lupa sama ini ya. Bentar. Aku mau jelasin yang aku kirim tadi deh. Oke, Dam. Thank you, Dam. Udah mau ini. Udah mau share screen. Oke. Kasih, Dam. Yoi. Nah, ini untuk tadi kan aku ngelampirin berita acara pemeriksaan fisik aset tetap ya. Nah, sebenarnya di sini, aduh, belum diubah lagi masih Umay. Nanti kamu ubah aja sendiri ya. Kan di situ namanya Yayasan Indonesia Membangun ya. Kamu ubah jadi PT Indonesia. Oke, di sini ini gampang sih kalau berita acara ya. Jadi biasanya kalau untuk berita acara tuh kita buat kalau kita mau ngelaksanain cek fisik atas aset tetap. Nah itu kita cuma tinggal masukin sama kayak yang persediaan deh kayaknya, atau yang case of name. Waktu itu kamu pernah aku kasih kan. Nah itu cuma masukin hari, tanggal, terus jam berapa sampai jam berapa, tempatnya di mana. Kadang nggak ruang, tapi di tempat asal lokasi. Di lokasinya, dia masukin nama dari auditor ya. Untuk bagian ini nama dari auditor sama jabatan kita. Gitu juga seterusnya. Di sini itu bagian dari penanggung jawab aset dari perusahaannya.
Misalnya siapa, misalnya Adam, jabatannya apa, tugas gudang. Gitu. Ntar Adam ini harus tanggung jawab, harus tanda tangan di sini, terus tulis nama. Nanti auditornya tanda tangan juga. Nah, kemudian untuk bagian yang mengetahuinya ini, biasanya ini diminta ke manajer perusahaannya. Nanti kita minta manajer perusahaan ini untuk tanda tangan di bagian kolom mengetahui. Maksudnya itu adalah berarti dia mengetahui bahwa kita sudah melaksanakan prosedur ini. Dan dia sudah setuju misalnya dengan apapun hasil dari pemeriksaannya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada ya. Lanjut, berarti untuk selanjutnya ini di bagian lampiran, itu biasanya kita masukin daftar cek fisik aset tetap. Nah ini kita masukin aset-aset apa yang kita periksa fisiknya, yang kita sampling. Tadi misalnya kayak ada laptop, terus ada fingerprint, nah itu kita masukin di sini, deskripsi asetnya. Terus kita masukin juga nama penyedia, atau misalnya nama vendornya, dia beli dari toko apa. Kayak gitu. Dan kita masukin harga satuannya, harga perolehannya, terus kalau misalnya dia ada pengenaan PPN, kita masukin PPN-nya. Lalu kita masukin juga nih jumlahnya. Misalnya contoh kayak tadi fingerprint, di keterangannya kan jumlahnya 18. Nah, kita masukin di catatan itu berarti 18 kan. Nah, kemudian untuk bagian fisiknya, ini kita masukin ketika kita udah ngecek fisiknya. Contohnya tadi misalnya laptop. Di catatan dia punya 1. Nah, pokoknya di fisiknya ini kita lihat ada nggak benar 1. Kalau benar 1, nanti di sini harusnya ngerumus fisik kurang catatan. Gitu. Kalau 0 berarti aman. Kalau misalnya ada selisih berarti kemana tuh aset? Bisa entah dijual kah atau hilang, rusak. Gitu. Terus kemudian lokasinya di mana? Ya, lokasinya biasanya kita minta klien yang ngisi. Kalau misalnya klien udah ngisi lokasinya, nanti tinggal ngecek kita datengin lokasinya. Kalau misalnya nggak sesuai lokasinya, ternyata misalnya dia punya, misalnya bukan punya gudang, tapi misalnya dia punya kantor 2. Satunya di Ciputat, satunya misalnya di Bekasi. Nah, untuk laptop biasanya, misalnya nih kasusnya tuh, dia nyatet lokasinya di Ciputat, tapi sebenarnya laptopnya ada di Bekasi. Nah, ternyata benar nih, kita cek di lokasi di Ciputat nggak ada, tapi di Bekasi ada. Nah, itu kita masukin catatannya. Catatannya berarti aset tidak sesuai, lokasi aset tidak sesuai misalnya. Atau kalau misalnya kita ngecek, misalnya asetnya apa ya, taruhlah misalnya AC deh. Terus ketika kita cek, nah itu rusak, benar fisiknya ada 1, misalnya catatan 1 AC. Nah, fisiknya juga 1, tapi pas kita cek, jelek banget sih. Ketika kita cek di fisik asetnya, itu ternyata udah rusak, udah nggak fungsi. Berarti kita masukin di catatan ini, aset sudah rusak. Biasanya kalau untuk yang aset udah rusak ini, pokoknya apapun kondisinya itu nanti kita jadiin pertimbangan apakah kita lakuin koreksi atau enggak. Untuk aset yang misalnya rusak, hilang, atau sebagainya. Tapi kalau misalnya asetnya cuma masalah nggak sesuai lokasi, itu paling kita hanya nilai dari sisi pengendaliannya aja, nggak perlu kita koreksi. Kayak gitu. Tapi untuk aset yang misalnya rusak ini, kita juga perlu tahu juga rusaknya dari kapan. Kalau misalnya dia rusaknya di tahun 2000, misalnya di tahun selanjutnya, misalnya baru banget rusak nih, nah itu nggak perlu dikoreksi. Tapi kalau misalnya dia rusak di tahun berjalan atau di tahun-tahun sebelumnya, itu harus dikoreksi. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada pertanyaan ya, berarti semuanya jelas. Baik, berarti cukup sudah pertemuan untuk hari ini terkait KKP aset tetap.
ada pertanyaan nggak terkait pertemuan hari ini? Aku ulangin lagi. Kalau misalnya ada yang mau nanya. Kalau misalnya nggak ada, kita tutup aja. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu, untuk pertemuan hari ini mungkin nggak ada tugas ya, nggak akan ada tugas untuk minggu depan ya. Terus kayaknya minggu depan aku keluar kota lagi. Jadi ini sih belum pasti sih. Cuma aku mau ngasih tahu kalau misalnya kayaknya minggu depan nggak ngajar karena aku di luar kota. Mungkin kelas satunya lagi juga deh kayaknya deh. Jadi mungkin nanti akan ada KP lagi kayak gini lagi mungkin di hari Jumat atau hari Sabtu. Nggak mungkin lah hari Sabtu, pasti banyak acara kalian. Ya udah mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman udah mau nyempetin waktunya. Makasih. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi banyak, Kak. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Kak.